Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Dan di studio sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ketemu lagi. Sehat ya Ustadz Umar? Alhamdulillah. Doa kita bersama. Juga lancar ya Ustadz. Amin, ya? amin. Insya Allah lancar ya. Kalau sehat ini saya rasanya juga senang begitu ya Ustadz. Bahkan harapannya doanya kan selalu sehat ya Ustadz. Betul, ya. betul. Banyak di antara kawan kita yang merasa kurang sehat. Tidak hanya fisik tapi juga psikisnya Ustadz. Pertanyaannya, dalam hidup itu kita itu sebaiknya yang mana Ustadz? Mencari ketenangan apa kesenangan Ustadz Umar? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, pagi-pagi yang cerah seperti ini saya diberi pertanyaan oleh Mbak Ayu yang pertanyaannya cukup berat ini untuk memisahkan. Pertanyaannya, hidup itu mencari ketenangan apa kesenangan? Ya, saya kira ini perlu kita renungkan memang ya. Kita renungkan supaya tidak salah kita di dalam mengarungi hidup ini. Jadi memang manusia itu ya mencari ketenangan juga mencari kesenangan. Tentu itu yang diinginkan oleh semua manusia ini. Ya, karena memang hidup itu kan selalu mengalami atau terdapat dua sisi Mbak Ayu ya. Antara senang kemudian kadang-kadang susah, itu pasti. Ada senang, ada susah. Ada tenang, ada gelisah. Itu ya memang apa? Pasangan ya, Ustaz. Pasangannya hidup gitu kan ya. Nah, tetapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita supaya bisa menempatkan mana sih yang kita buru, apakah ketenangan, apa kesenangan, supaya kita tidak salah. Kalau idealnya saya dua-duanya kan ya tenang, ya senang. Dalam ketenangan terdapat kesenangan. Tidak sebaliknya senang tapi hatinya nggak tenang gitu kan. Sia-sia Ustaz. Nah itu. Nah hanya saja memang sebagian besar manusia itu berfokus untuk memburu kesenangan. Nah ini kawan yang perlu kita renungkan kembali. Memang hidup ini tidak bisa pisah antara tenang dan senang. Senang dan tenang kembali ya, saya balik-balik itu. Nah, tetapi sekali lagi sebagian besar manusia itu memburu kesenangan. Nah, sementara Al-Quran mengingatkan kepada kita sekalian bahwa yang namanya kesenangan itu sifatnya sementara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya, yaitu surat Al-Quran Ali Imran 185. Kawan, perlu kita berpikir ulang atau mindset kita ini kita tata kembali. Mana kira-kira yang harus kita pertahankan, yang harus kita buru antara kesenangan dan ketenangan. Sementara Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa ya memang Allah membuat dunia yang nampaknya menyenangkan ini, ternyata Allah sendiri itu yang membuat. Itu memperingatkan kepada umat manusia bahwa kesenangan yang ada di dunia ini sifatnya atau dia itu memperdaya. Memperdaya saja. Itu artinya bahwa ya permainan yang tidak langgeng. Bahkan di satu ayat yang lain disebutkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, itulah kawan, sangat jelas sekali Allah yang menciptakan alam raya ini memberikan informasi kepada kita bahwa dunia ini ya begini ini. Kehidupan yang sementara dan permainan, tempat senda gurau. Nah, sementara manusia banyak yang memburu kehidupan kesenangan dunia ini. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi kalau ini saja yang kita buru, kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini saja, itu bagaikan tadi yang ayat sebelumnya, bagaikan ya memberdaya saja. Memperdaya itu ya menipu, tipuan, tidak sesungguhnya. Dan bahkan ayat berikutnya tadi, ya permainan saja, senda gurau dunia ini. Nah, sekali lagi, sebagian besar masyarakat kita di era modern ini justru yang banyak diburu kesenangan-kesenangan hidupnya ini. Ya memang kawan, kompetisi kehidupan ini memang makin ketat di berbagai bidang. Di era modern ini kan ya, Mbak Ayu, sekarang ini jumlah manusia bertambah. Otomatis jumlah manusia bertambah, kebutuhannya bertambah. Kebutuhan sandangnya, papannya, pangannya, ini semakin bertambah. Sementara sumber dayanya tetap. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kompetisi, merebut bagaimana supaya bisa mendapatkan rumah. Walaupun sekarang katanya rumah semakin mahal ya. Iya, Ustadz. Rumah-rumah makin mahal bagi anak-anak kita yang remaja, yang generasi-generasi milenial ini kira-kira kayak apa nanti ini. Ada rezeki, ketat. Ya, semakin ketat persaingan hidup ini untuk mendapatkan itu tadi. Nah, di tengah-tengah seperti itu banyak manusia karena yang diburu kesenangan hidupnya itu banyak yang malah menjadi guncangan jiwa. Guncangan jiwa, rohaninya justru kering, yang disebut dengan terjangkit penyakit krisis spiritual itu. Jadi karena yang diburu kesenangan dunianya, memang benar kehidupan ini bahwa bersaing sedemikian rupa, tetapi karena yang diburu dunianya tadi itu, maka hatinya atau spiritualnya menjadi kering. Masya Allah. Ya, disebut dengan kondisi sakit ya, bahkan galau, dan bahkan kemudian menyimpang dari apa yang menjadi ketentuan agama ini. Sehingga yang terjadi, mencari jalan keluar, pinginnya agar bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah, gitu kan? Karena yang diburu kesenangan tadi itu untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dia justru berbuat hal-hal yang menyimpang. Menyimpang mungkin pertama dari ada yang cara hidupnya. Untuk supaya mendapatkan kesenangan, dia gunakan dengan minuman-minuman, makanan-makanan yang dilarang, yang seolah-olah itu menyenangkan, tetapi sifatnya sementara sekali. Dan bahkan justru akibatnya yang lebih besar. Kalau kita menyimpang dari apa ketentuan-ketentuan agama ini, pasti itu akan terjadi sesuatu di balik itu yang lebih parah lagi. Jadi sekali lagi, kayaknya itu menyenangkan, tetapi ternyata justru jauh dari ketenangan jiwanya. Nah, bahkan ada yang sekarang ini sedang marak, Mbak Ayu, yaitu dengan judi online itu. Ini berkali-kali padahal sudah diingatkan, judi itu haram. Tidak ada yang kaya dari judi. Sudah berkali-kali diingatkan. Judi itu memang godaannya setan, permainannya setan menggoda manusia.
Kemudian setelah judi pasti ada sesuatu yang dibalik itu. Seneng ketika mendapatkan, tapi cuman sementara, paling berapa kali, tapi Iya. kalahnya itu semakin banyak. Berkali-kali. Lebih banyak kalahnya daripada Betul. menangnya. Lebih sengsara lagi. Kelihatannya senang, tapi kesenangannya sementara. Sama seperti tadi itu, dengan minuman-minuman yang haram, kelihatannya senang, tapi justru di balik itu menjadi kesengsaraan. Na'udzubillah. Nah, maka kawan, bagaimana caranya mencari ketenangan supaya hati ini tenang? Kalau hati tenang, maka kesenangan akan didapatkan. Masya Allah. Tapi kalau kesenangan saja yang diburu, tidak akan ketemu, kurang terus. Karena apa? Karena dalam hatinya tidak ada ketenangan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Mbak Ayu awal tadi itu mana yang diutamakan, Iya. ketenangan apa kesenangan, maka Al-Quran mengisyaratkan dengan jelas kesenangan itu sementara. Tapi ketenangan hati itulah yang sesungguhnya bisa membuat kesenangan. Jadi gitu Mbak Ayu ya. Masya Jadi nek Allah. tenang atine, padang atine, maka kesenangan akan muncul apapun yang didapatkan di depannya itu. Iya. Tapi sebaliknya, Kalau berapapun senang yang diraih kesenangan, tapi kalau hatinya tidak tenang, maka itu sifatnya sementara dan hilang. Dan bahkan di balik itu ada hal-hal yang justru lebih merumitkan. Nah, maka bagaimana untuk mencari ketenangan? Al-Quran mengingatkan pertama memperbanyak zikir. Ya memang kayaknya ya apa sih nyari tenangan kudune seharusnya ya. Iya. Ini ternyata Al-Quran tidak begitu. Caranya justru harus berzikir, memperbanyak, ingat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini loh, kawan, yang menyampaikan adalah Allah. Allah yang menciptakan kita, yang membolak-balikkan hati kita, yang menjadikan hati kita tenang atau gelisah, itu adalah Allah. Nah, Allah mengajarkan di dalam Al-Quran agar hatimu manusia tenang, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah ingat kepadaku. Caranya bagaimana? Sangat fleksibel untuk mengingat Allah itu. Dengan cara-cara membaca kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak sekali contoh-contoh wirid-wirid, ucapan-ucapan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu agar hati tenang, sholat tahajud, baca Al-Quran secara rutin, insya Allah Allah jamin kalau kita baca Al-Quran secara rutin. Karena Al-Quran itu kan hakikatnya kita berdialog dengan Allah, kalamullah, kita berdialog dengan Allah. Kalau hati kita senantiasa dibacakan Al-Quran, maka insya Allah hati ini menjadi tenang. Bisa dengan sholat jamaah 5 waktu, apalagi di masjid, itu tenang rasa hati ini. Masya Allah, betul Ustaz. Puasa sunnah, mungkin hari ini beberapa hari ini ya Ustaz. beberapa hari ini ya, ini kan luar biasa ini janji Allah. Masya Allah, betul. Nah, saya kira kawan, banyak sekali tuntunan-tuntunan untuk berzikir kepada Allah, termasuk doa-doa. Silakan dibaca doa sesuai dengan problem yang dihadapi. Jadi doa itu macam-macam loh Mbak Ayu. Ada doa pengen kaya, ada doa pengen sembuh dari penyakit, doa pengen tentram hatinya. Banyak sekali doa-doa itu. Dan itu semua kita tujukan hanya kepada Allah, insya Allah hati ini tentram. Amin. Jadi kesimpulannya amin, ya Rabbal kawan, alamin.
hati yang tenang, insya Allah kesenangan akan datang. Amin, Tapi kalau amin. kita hanya memburu kesenangan, kesenangan itu sifatnya sementara. Insya Mudah-mudahan Allah. kita bisa meraih ketenangan hati dan mendapatkan kesenangan hidup. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Termasuk mendengarkan dialog Fajar ini juga satu di antara upaya mencari ketenangan juga ya Ustadz. Amin. Nasihat-nasihat yang disampaikan Ustadz Umar dan para besti guru lainnya, insya Allah juga bisa membuat kita selalu ingat pada Allah selain mengucapkan zikir-zikir tadi yang insya Allah selalu kita ucapkan dan kita lantunkan setiap saat, setiap napas, dan membuat hidup kita semakin tenang dan juga senang. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.